Partai Gelora menanam 1.000 pohon di Indonesia. Hari ini Minggu tanggal 28 November tahun 2021 Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi NTT meluncing penanaman 10 juta pohon. Dan juga hari ini bertepatan dengan Hari Menanam Indonesia, ungkap Suharjito Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi NTT. Lanjut Suharjito mengatakan, penanaman 10 juta pohon yang akan ditanam seluruh Indonesia adalah gagas Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Gelora Indonesia sebagai program nasional. Partai Gelora Indonesia kegiatan penanaman 10 juta pohon ini akan dilaksanakan selama 2 tahun dan akan melibatkan masyarakat NTT, organisasi pemuda, pelajar dan organisasi lainnya. Demikian disampaikan Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi NTT. Mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman media khususnya pada hari launching perdana resmian Hari Menanam Pohon Nasional yang tepat berlangsung pada hari ini, dan ini juga menjadi agenda yang diprogramkan oleh Partai Gelora untuk menanam 10 juta pohon sampai pada 28 November 2023 yang akan datang. Jadi ada agenda kita 2 tahun. Kita berencana untuk menanam pohon di seluruh Indonesia dengan targetnya memang besar, 10 juta pohon. Nah, kita menyadari bahwa lingkungan kita itu semakin hari sebenarnya hutan kita itu semakin berkurang, bukan makin bertambah. Kalau dari data yang ada itu setiap menit itu kita kehilangan hutan itu hampir 6 kali lapangan sepak bola. Artinya tiap hari ribuan hektar hutan kita hilang. Tiap tahun jutaan hektar hilang. Sementara penambahan hutan baru itu tidak mudah juga. Nah, hilangnya hutan ini dan segala fungsinya boleh jadi karena adanya seperti tadi, ada penebangan hutan, pembuatan kebun-kebun baru, atau peladangan bebas. Biasanya kalau di kampung itu kan bakar ladang. Kemudian ada juga penggunaan pemukiman, munculnya pemukiman baru yang begitu banyak itu juga menjadikan areal resapan dan juga hutan-hutan terbabat habis. Ini juga berefek secara global pada peningkatan suhu bumi, ya. Kemudian faktor-faktor lain, hilangnya ekosistem, berkurangnya makhluk aneka hayati di hutan dan lain-lain. Ini kerugian besar bagi manusia, belum lagi laporan tentang pemanasan global dan lain-lain. Menyingkapi kondisi tadi dan bagian dari kepedulian kita, Partai Gelora Indonesia kemudian mencanangkan pentingnya kita peduli lingkungan. Kemudian kita mengkampanyekan agar setiap kader dan juga kita mengajak kepada setiap orang untuk peduli kepada lingkungan ini. Minimal kita menggerakkan kader-kader sendiri dari anggota Gelora sendiri. Oleh karena itu kita canangkan hari ini di seluruh Indonesia semangat yang sama, bahwa kita punya konsen untuk peduli kepada lingkungan. Apalagi di NTT ini kita paham semua, ini daerah kering, daerah tandus, hujannya sedikit, panasnya banyak. Tapi kalau hujan sedikit juga berbahaya, karena banyak longsor, banyak banjir dan lain-lain. Nah, ini juga kondisi yang menjadi keprihatinan kita, yang harus kita sikapi bersama. Dan Partai Gelora sudah mendeklar hari ini. Tadi Pak Ketum juga masih menyampaikan sambutannya di tingkat nasional di Jawa Barat, di Citarum, dalam rangka untuk membangun semangat yang sama untuk kita peduli kepada lingkungan dari menanam pohon secara nasional pada hari ini. Nah, target kita dengan hitung-hitungan yang kita gunakan, kalau di 10 juta pohon sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita eksekusi, bisa kita laksanakan, bukan hal yang mustahil. Kalau anggota Partai Gelora saat ini hitungannya sudah hampir setengah juta, hampir 500.000 data terbaru.
Kalau 500.000 orang kader kita atau anggota kita itu gerakan menanam pohon selama 2 tahun, untuk mencapai 10 juta berarti butuh satu orang 20 pohon. Ya, 20 pohon satu orang. Dan ini bukan hal yang sulit sebenarnya kan. Bisa kita lakukan. Menanam pun demikian. Banyak lokasi yang bisa kita gunakan. Salah satunya di pekarangan rumah masing-masing. Kalau di kota mungkin taman-taman kota ya. Tempat-tempat kalau di pedesaan ada hutan desa ya. Kemudian di daerah-daerah yang kritis, hutan-hutan yang kritis ya. Kemudian di bantaran sungai atau daerah aliran sungai itu juga banyak sebenarnya yang butuh kita tanam tanaman supaya tidak longsor, apalagi seperti di wilayah-wilayah NTT. Nah, kalau kesadaran ini kita bangun dari awal, maka agenda kita menghijaukan bumi bukan hal yang mustahil, minimal di lingkungan kita masing-masing. Inilah yang menggerakkan kita. Kemudian kita canangkan agenda ini, program ini. Karena program ini bisa kita lakukan, bisa kita eksekusi, bukan suatu yang mustahil. Karena 2 tahun hanya menyanam per orang kita hitung 20 tanaman saja, jadi lebih ringan. Kemudian di agenda kita sebagai partai politik, momen menanam pohon ini adalah bagian dari kita menggerakkan kader dan juga konsolidasi. Ya. Kita mengkonsolidasikan kader, menggerakkan kader di lapangan, baik DPW, DPC, DPD, di bawah DPW ada DPD, Dewan Pimpinan Daerah, di bawah DPD ada DPC, Dewan Pimpinan Cabang setingkat kecamatan, dan ada tingkat kelurahan PAC, pengurusan cabang. Nah, ini semua akan kita gerakkan melalui kegiatan Hari Menanam ini selama 2 tahun kita targetkan tercapai 10 juta pohon. Dan ini bukan agenda yang sulit sebenarnya. Bahkan agenda paling murah. Tidak akan mengalami resisten karena nanam pohon ini disukai semua orang. Ini kampanye yang paling murah ini. Kampanye yang semua orang tertarik kalau menanam pohon. Kalau kampanye yang lain barangkali orang masih ada penolakan, tapi kalau menanam pohon kita yakin ini program kerja yang mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dengan semangat kita hari ini kita canangkan. Mungkin secara simbolis nanti kita akan menanam di depan, kemudian ditindaklanjuti dengan pergerakan berikutnya. Karena kita punya waktu 2 tahun dalam settingan DPR pusat untuk bagaimana kita menyiapkan ini. Termasuk kita mulai berkomunikasi dengan berbagai pihak yang bisa diajak untuk kolaborasi, untuk kerjasama dalam hal suksesnya menanam pohon ini. Nah, ini yang kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di rekan-rekan media agar pesan positif ini bisa tersampaikan kepada khalayak. Ini harapan kami dan juga masyarakat bisa mendukung program ini. Entah dia kader, entah dia simpatisan ataupun dia tidak ada hubungan sama sekali. Tapi memiliki semangat yang sama untuk menghijaukan NTT ini. Karena kita wilayahnya NTT, kita hijaukan wilayah NTT. Minimal terdekat di lingkungan kita, di pekarangan rumah kita, di RT kita, di kampung kita, syukur-syukur di kota. Apalagi di kota juga ada agenda menanam pohon kan. Ada menanam pohon. Kalau di Kota Kupang misalnya, ada menanam 100 pohon, bisa hidup 50 itu sudah lumayan. Karena ini daerah sulit ya. Karena daerah panasnya lebih banyak daripada dinginnya, kemaurannya lebih panjang daripada hujannya. Jadi kalau nanam 1000 pohon, tumbuh 500 itu hebat, luar biasa. Makanya dengan agenda kita di Hari Menanam ini, kita ingin gerakan ini lebih masif lagi disampaikan kepada masyarakat. Kalau dulu Presiden Jokowi pada 28 November 2014 menyampaikan kita hilangkan seremonial Hari Menanam. Karena yang kita butuhkan bukan seremoni, tapi gerakan nyata, aksi nyata. Makanya sampai sekarang tidak ada seremoni Hari Menanam. Karena diharapkan itu nyata, gerakan nyata yang langsung dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Nah, ide ini bagus sekali. Tapi juga perlu kita ingatkan kembali lewat media terutama, karena peran media sangat besar untuk menyadarkan kepada masyarakat. Pentingnya kita menanam apalagi di NTT yang pohonnya jarang, lebih banyak yang kering daripada yang tumbuh. Kebetulan saya juga hobi menanam. Saya punya kebun, saya tanam semua.
Tapi ya begitu, tanam 100 tumbuh 50 itu sudah bagus. Padahal tiap hari disiram. Apalagi yang di jalan-jalan yang kadang disiram kadang tidak. Nah ini harapan kita agar NTT lebih khusus lagi ke lingkungan kita terdekat, Kota Kupang atau kampung kita masing-masing itu menjadi hijau, menjadi hidup karena adanya tanaman-tanaman baru yang memberi kesejukan, ketenangan, kedamaian kepada kita semua. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harapkan setiap daerah nanti kan berkoordinasi ya dengan pemerintah masing-masing. Kalau sudah selesai dengan lingkungan masing-masing, misalnya kita punya pekarangan, kita sudah tanam segala macam, kita ingin bisa diperluas lagi. Oleh karena kita juga lembaga partai politik, kita ingin yang kita lakukan bisa lebih besar lagi. Oleh karena itu kita akan bermitra. Harapannya teman-teman di daerah, termasuk kami di wilayah sendiri akan bermitra dengan pemerintah daerah. Kita akan berkomunikasi baik lewat surat dan lain-lain untuk juga minta. Misalnya kita juga ini kita minta di daerah mana yang kita perlu tanam, daerah yang kritis mana kita bisa datangi. Karena kita mungkin keterbatasan informasi juga kan. Nah, kita akan bersurat secara resmi ke berbagai lembaga tadi, termasuk juga ke swasta yang punya akses dan punya garapan di bidang lingkungan hidup untuk kita bermitra. Kita sukses saat ini dan kita bekerja sama dan kita siap seperti itu. Hanya untuk sekarang mungkin kita belum ini karena kita akan baru mulai. Tapi kita bangun semangat dulu dan juga teman-teman daerah memiliki informasi yang sama, segera merapat ke dinas lingkungan hidup, dinas perkebunan, karena di sana ada informasi banyak. Kalau di kota mungkin di dinas pertamanan ya, karena taman-taman kota juga butuh dihijaukan, ya, butuh bantuan orang untuk menyiram. Kita bisa menyiram juga, kita syukur kalau sudah penuh tanaman. Tapi kalau belum ada tanaman, kita tambah lagi tanaman apa yang bisa kita hidupkan di situ dan kita rawat. Ini yang penting. Bapak, untuk anakannya sendiri disiapkan atau masing-masing kader menyiapkan di TPS? Ya, ada dua pola. Jadi kalau informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perkebunan, mereka kan punya anakan banyak. Ya. Itu siapa saja bisa ngambil. Yang penting kalau dari lembaga bersurat, dari pribadi bahkan KTP, itu dari dinas. Kemudian bisa juga kita antisipasi dengan pengadaan mandiri dari para kader. Seperti tadi teman-teman bawa sendiri. Kalau misalnya kita instruksikan satu orang bawa 20, bawa 10, saya kira bisa di-handle. Oleh karena kita juga lembaga partai politik, kita ingin yang kita lakukan bisa lebih besar lagi. Oleh karena itu kita akan bermitra. Harapannya teman-teman di daerah, termasuk kami di wilayah sendiri akan bermitra dengan pemerintah daerah. Kita akan berkomunikasi baik lewat surat dan lain-lain untuk juga minta. Misalnya kita juga ini kita minta di daerah mana yang kita perlu tanam, daerah yang kritis mana kita bisa datangi. Karena kita mungkin keterbatasan informasi juga kan. Nah, kita akan bersurat secara resmi ke berbagai lembaga tadi, termasuk juga ke swasta yang punya akses dan punya garapan di bidang lingkungan hidup untuk kita bermitra. Kita sukses saat ini dan kita bekerja sama dan kita siap seperti itu. Hanya untuk sekarang mungkin kita belum ini karena kita akan baru mulai. Tapi kita bangun semangat dulu dan juga teman-teman daerah memiliki informasi yang sama, segera merapat ke dinas lingkungan hidup, dinas perkebunan, karena di sana ada informasi banyak. Kalau di kota mungkin di dinas pertamanan ya, karena taman-taman kota juga butuh dihijaukan, ya, butuh bantuan orang untuk menyiram. Kita bisa menyiram juga, kita syukur kalau sudah penuh tanaman. Tapi kalau belum ada tanaman, kita tambah lagi tanaman apa yang bisa kita hidupkan di situ dan kita rawat. Ini yang penting. Kalau informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perkebunan, mereka kan punya anakan banyak. Ya. Itu siapa saja bisa ngambil. Yang penting kalau dari lembaga bersurat, dari pribadi bahkan KTP, itu dari dinas. Kemudian bisa juga kita antisipasi dengan pengadaan mandiri dari para kader. Seperti tadi teman-teman bawa sendiri. Kalau misalnya kita
instruksikan satu orang bawa 20, bawa 10, saya kira bisa dihandle. Data yang kami miliki sejak tahun 28 Oktober 2019 kita berdiri, sekian 2 tahun, kita bergerak dalam tempo 3 bulan. Kita membentuk 22 DPD kabupaten. Nah, setelah 2 tahun bergerak, ini memang tidak semuanya kan bisa lancar ya. Tiap kendaraan ada yang laju, ada yang sering mogok, ada yang mandek. Ada pembenahan-pembenahan. Tentu yang mandek kita akan lakukan pembenahan. Tapi secara umum 75% itu DPD yang ada siap bekerja. Nah, ini yang kita maksimalkan, kita gerakkan teman-teman agar menyesuaikan diri dengan agenda-agenda kita. Yang belum laju, ya tentu kita akan berikan perhatian khusus supaya bisa melaju mengikuti teman-teman yang lain. Jadi secara keseluruhan sudah terbentuk, hanya mungkin ada pembenahan-pembenahan kembali. Ya, saya kira wajar kalau setelah 2 tahun perlu ada reorganisasi yang belum bagus, ada penataan yang sudah maju, silakan melaju seperti itu.